Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Arnita Ruknining dengan NIM A251-21078. Saya dari kelas C program studi pendidikan kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum Ohm, apa tujuan dari percobaan hukum Ohm, dan bagaimana teori-teori yang akan kita bahas dalam percobaan ini. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam yang pertama tentang tujuan. Apa sih tujuan dari percobaan hukum Ohm ini? Nah, yang pertama yaitu di sini kita diajak untuk memahami asas-asas fisika tentang kelistrikan. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Kemudian yang ketiga, menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Kemudian yang keempat, menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik. Nah, di sini ada pun alat dan bahan online beserta fungsinya yang akan kita gunakan dalam percobaan hukum Ohm ini. Yang pertama ada notebook atau laptop. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyimpan media virtual PHET yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua itu simulasi PHET. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk melakukan proses praktikum online. Kemudian ada pena atau ballpoint. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk menulis hasil percobaan kita. Kemudian yang kelima ada lembar kertas, yaitu sebagai tempat untuk menulis semua hasil percobaan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini ada pun alat dan bahan offline yang biasanya kita gunakan dalam praktikum. Yang pertama yaitu power supply. Biasanya ini digunakan sebagai sumber tegangan. Nah, di sini yang kedua ada kabel-kabel, di sini biasanya digunakan sebagai penghubung. Kemudian yang ketiga ada rheostat. Biasanya rheostat ini digunakan sebagai hambatan geser. Kemudian yang keempat ada multimeter. Multimeter ini biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur besarnya tegangan atau kuat arus dan juga hambatan. Lanjut. Kemudian apabila pada ujung-ujung suatu penghantar diberikan beda potensial, maka pada penghantar mengalir arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Menurut Georges Simon Ohm, bahwa kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding atau sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut, asalkan sifatnya itu tetap atau minimal suhu tidak berubah, tidak mencair, dan sebagainya. Nah, di sini perlu kita ketahui apa bunyi dari hukum Ohm. Jadi bunyi dari hukum Ohm sendiri berbunyi bahwa besarnya arus listrik atau yang disimbolkan dengan I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang biasanya disimbolkan dengan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Nah, biasanya hukum Ohm ini dituliskan dengan persamaan V sama dengan I dikali R, dengan V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt, kemudian I adalah kuat arus dengan satuan ampere, kemudian R sama dengan hambatan. Nah, besarnya daya listrik bisa dituliskan dengan persamaan P sama dengan V dikali I. Nah, biasanya dalam hukum Ohm ini ada dua bentuk rangkaian yang digunakan untuk menentukan hambatan RL atau beban seperti pada gambar berikut. Selalu tetap dan tergantung pada arus itu sendiri. Artinya hukum Ohm ini tidak berlaku untuk fluida, materi semikonduktor maupun isolator. Material yang tidak memenuhi hukum Ohm ini disebut dengan material non-ohmik. Kemiringan grafik di atas adalah tan A
di mana kemiringan tersebut merupakan nilai hambatan R yang digunakan, namun dalam percobaan tertentu dimungkinkan didapat kemiringan yang beragam. Dikatakan bahwa bahan tersebut bersifat ohmik. Nilai hambatannya berdasarkan grafik diperoleh dengan persamaan matematis seperti R sama dengan tan A, di mana R sama dengan hambatan, kemudian tan A adalah kemiringan dari grafik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hukum Ohm. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.